Saya nggak pernah dikasih nafkah. Itu pun gak per bulan. Oh, ya, seharusnya sih nggak perlu dibikin rame ya masalah keluarga itu mah. Masalah nikah lagi mas saya juga pengen. Itu kalau masalah nikah lagi, Ayi juga pengen. Umar berani Gitu. untuk menikah lagi. Begitu Habib Kakak Umar Sep. berani untuk menikah lagi. Koko Umar, tidak ada Habib. Habib kata Ketua Robito sudah kita berikan kepada Abang mereka. Bahar. Oke, Kita kan Abang Bahar. Bukan di pihak Abang Bahar maupun bukan di pihak Helwa Bahmid. Tapi sebagai manusia, bagaimana tanggapan Koko Umar melihat makanan yang kuahnya itu teh? Apakah itu tindakan kezoliman daripada Abang Bahar atau memang manipulasi yang dilakukan oleh pihak mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita silaturahmi melalui video ini, melalui podcast ini bersama salah satu Habib Ba'alawi, atau bisa dipanggil juga dengan sebutan Koko, ya. Sebetulnya banyak hal yang ingin kita bahas. Namun sebelumnya kita menanyakan kabar dulu terhadap beliau. Habibana khair, sehat? Alhamdulillah Habib sehat, berkah manfaat dunia akhirat. Insya Allah. Dan nih udah tahu ya berita-berita terkait yang lagi viral ini? Banyak yang lagi viral hari ini. Apa tuh yang mau dibicarakan hari ini? Ya, ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan, bicarakan terkait isu yang sedang ramai saat ini. Sebetulnya masalah ini adalah masalah pribadi antara Habib Bahar bin Smith dengan beberapa pihak. Namun saat ini sedang menjadi bahan perkontenan, bahan pembahasan, dan bahan yang begitu istimewa bagi kelompok-kelompok mereka yang membenci keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan adanya kasus yang katanya kasus tersebut menjadi bahan pembahasan di seluruh rakyat Indonesia. Memang ini kasusnya sebetulnya sepele sih, tapi biasa wanita ya. Nah, kesempatan ini Habib Umar, bagaimana menanggapi terkait mungkin Habib Umar udah melihat bahwasanya Habib Bahar menikah lagi dan ternyata posisinya gaduh ramai. Lalu ada beberapa pihak, entah itu dari uminya, terus dari istrinya yang namanya Syarifah Fadlun, itu buka suara. Nah, di sini juga seorang wanita yang bernama Helwa Bahmid di situ buka suara terkait masalah makan pakai teh. Ya, udah gitu tidak pernah dinafkahi, tidak pernah ditengok dan lain sebagainya. Nah, terkait hal seperti ini, bagaimana tanggapan daripada Habib Umar ini? Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen yang berbahaya, bertemu lagi dengan Koko Asegaf Ba'alawi. Terus kita belakangan ini dihebohkan dengan urusan apa namanya ya, keluarga lah ya. Keluarganya daripada Ustadz Bahar. Karena Habib udah diambil sama mereka, jadi sekarang kita nggak jadi Habib lagi. Habibnya udah dikasihin sama mereka semuanya. Jadi pada Ustadz Bahar, atau boleh dipanggil juga Abang Bahar, nggak ada masalah juga. Ya. Terkait itu masalahnya kan masalah keluarga ya. Jadi masalah keluarga Anda sih nggak mau komentar karena itu keluarganya orang. Jadi Anda nggak kepingin komentari terkait masalah tersebut. Siapapun yang berbuat zalim, dia akan mempertanggungjawabkan kezalimannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau memang ada kejahatan yang dilakukan oleh Bapak Bahar, ya silahkan dilaporkan. Ada pihak berwajib gitu. Ada kepolisian kalau memang ada kejahatan yang dilakukan. Karena ya kejahatan itu kan ada pasalnya. Kalau ada penelantaran, ada pasal penelantaran. Kalau ada kejahatan secara verbal atau non verbal, itu ada KDRT, ada pasalnya. Jadi sebenarnya adalah hal yang mudah, tapi dibuat rame gitu. Kalau memang itu ada hal-hal yang melanggar hukum, kenapa tidak dinaikkan ke jalur hukum? Kemudian akan berkata, Abang Bahar kebal hukum. Mana ada kebal hukum, orang
dia udah dipenjara berkali-kali, kok bisa kebal hukum dari mana gitu, logikanya nggak masuk itu logika yang sangat tidak masuk akal. Beliau itu salah satu orang yang sudah dipenjara berkali-kali, Abang Bang Bahar ini, maka nggak mungkin dong kalau kemudian Abang Bahar dikatakan sebagai orang yang kebal hukum dan seterusnya gitu. Jadi kalau memang ada masalah yang melanggar hukum, kenapa tidak dilaporkan secara hukum? Kalau masalahnya adalah masalah keluarga, kenapa nggak diselesaikan secara keluarga? Mungkin masalahnya kepengen viral. Nah, kalau masalahnya kepengen viral, orang sekarang akan melakukan apapun agar menjadi viral. Tapi kalau untuk Ai berkomentar terkait masalah ini, kayaknya bukan domain Ai ya, karena Ai di sini kan bukan siapa-siapa, tidak termasuk kakak daripada pihak perempuan ataupun saudara dari pihak laki-laki. Kalau di dalam Al-Quran adalah datangkan orang yang bisa dijadikan hakim. Siapa yang hakim di situ untuk menyelesaikan masalah keluarga? Ya silakan. Mungkin dari keluarga si perempuan atau dari keluarga si laki-laki atau kedua-duanya, di mana menjadi orang yang akan mengislahkan, mendamaikan di antara dua orang yang berseteru. Begitu dong. Ya, seharusnya sih nggak perlu dibikin rame ya masalah keluarga itu mah. Masalah nikah lagi mas saya juga pengen. Gitu. Kalau masalah nikah lagi, Ai juga pengen. Berani untuk menikah lagi. Begitu kakak Umar berani untuk menikah lagi. Koko Umar, tidak ada Habib. Habib kata ketua Robito sudah kita berikan kepada mereka. Kita kan anggota Robito, jadi ikut aja. Koko Umar mau menikah lagi? Ya, kalau sekarang sih gimana mau dibilang mau? Kuotanya udah cukup. Kuotanya udah full, jadi bingung kalau mau ngomong mau nikah lagi. Iya. Kuotanya udah full. Kak Syekh. Kebetulan tadi Koko Umar mengungkapkan, saya bukan kakak dari wanita dan saya bukan keluarga dari si pria gitu, antara si Helwa maupun daripada pihak Habib Bahar gitu. Namun kalau di tengah-tengah Habib, Abang Bahar atau Ustadz Bahar. Abang Bahar. Oke, Abang Bahar. Bukan di pihak Abang Bahar maupun bukan di pihak Helwa Bahmid ini. Tapi sebagai manusia, bagaimana tanggapan Koko Umar melihat makanan yang kuahnya itu teh? Apakah itu tindakan kezoliman daripada Abang Bahar atau memang manipulasi yang dilakukan oleh pihak mereka? Gini, makan pakai teh itu makanan enak banget, yaitu makanan yang luar biasa. Jarang terjadi ya ada orang makan pakai teh. Tapi itu termasuk satu hal yang boleh dicontoh. Nanti saya akan coba, Ai akan coba kasih tahu sama anak-anak santri. Ai, kalau kamu nggak punya lauk, mungkin bisa dicoba makan pakai teh. Begitu. Oke. Gitu. Ai ngerasa gitu ya. Kalau ada orang yang sampai membiarkan istrinya, kalau siapapun itu membiarkan istrinya, padahal dia makan dengan daging, kemudian membiarkan istrinya makan dengan nasi teh, maka itu adalah laki-laki yang jahat. Kalau ada seorang suami yang membiarkan istrinya kelaparan sementara dia kenyang, maka dia adalah zalim. Kalau ada seorang tetangga saja membiarkan tetangganya kelaparan sementara dia kenyang, maka dia adalah orang yang kelak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menyia-nyiakan, orang yang meremehkan, orang yang tidak peduli kepada sesama muslim dan kepada tetangganya, apalagi di mana ada kewajiban menafkahi seorang suami kepada istrinya gitu. Tapi kan itu tadi, itu bisa menjadi resep terbaru ya, yang bisa Ai terapkan kepada para santri. Nanti kalau para santri bingung cari resep, pas kita nggak punya apa-apa, mungkin saatnya kita makan nasi pakai teh. Keren. Oke. Tapi apakah itu bentuk kezaliman? Kalau dilakukan oleh seseorang memang seperti itu adalah bentuk kezaliman ya. Sepanjang orang itu misalnya kakak Syekh makan dengan daging, sementara istrinya kakak Syekh makan dengan air teh, gitu ya. Padahal dia nggak biasa makan air teh, kecuali memang makanan pokoknya nasi pakai teh ya. Nah, itu beda-beda masalah gitu kan. Gitu. Mungkin orang yang makan nasi teh belum tentu juga zalim. Kenapa belum tentu zalim? Karena bisa jadi dia memang makanan pokoknya nasi pakai teh. Nah, kan bisa jadi. Jadi ketika dikasih nasi daging dia nggak doyan. Kan bisa jadi begitu.
Iya, iya, bisa jadi seperti itu juga. Jadi belum tentu kezaliman juga gitu. Oke. Mungkin Koko Umar ini sudah melihat bahwasannya ada bukti-bukti transfer dari 2 juta, 5 juta, sekian juta gitu. Apakah Ya. itu uang yang berjuta-juta ditransferkan itu cukup untuk beli lauk? Dan posisinya ternyata udah dikontrakin, udah di kebutuhan di semua diterapkan gitu. Apakah uang yang berjuta-juta tersebut cukup untuk beli ayam, cukup untuk beli makanan daging-dagingan dan kangkung lain sebagainya? Makanya kan tadi saya bilang sama kakak saya, kalau orang itu memang makanan pokoknya nasi dengan teh ya memang itu makanan pokok dia gitu. Ya kita mau ngomong apa lagi gitu. Saya punya duit 1 juta, tapi ada daging stick harganya misalnya 200.000 misalnya 200.000, tapi saya enggak suka. Saya sukanya kangkung yang harganya 5.000, ya sudah saya belinya kangkung kan, nggak harus stick gitu kan. Nah, mungkin ini termasuk orang yang memang makanan kesukaannya mungkin nasi teh gitu ya nasi teh begitu. Jadi kita juga nggak bisa ngomong cukup atau nggak cukup ya tergantung aja. Misalnya kalau 2 juta dipakai bukan untuk beli makan tapi misalnya untuk pinjol untuk judol ya habis juga kan gitu. Judul-judulnya nggak bisa makan juga kan gitu akhirnya. Atau mungkin 2 jutanya dibuat beli motor listrik, nah kan juga nggak bisa beli makan juga gitu abang saya. Jadi jangan juga kita merasa cukup atau tidak buat beli. Bisa jadi cukup, bisa jadi enggak kan. 2 juta bisa dikirim kakak saya kirim 2 juta, tapi sama kakak saya buat beli motor listrik. Apa mungkin ada sisa buat beli makan? Nggak mungkin dong, malah kurang kan begitu.